Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang IPO perusahaan PT Harta Djaya Karya Tbk atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu MEJA, yaitu konsultasi desain pelaksanaan konstruksi interior, publikasi furniture atau perabotan. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Perusahaan berusaha di bidang desain konsultasi, kontraktor pelaksanaan interior dan publikasi furniture sejak tahun 2012. Dengan pencapaian gemilang yang diraih, tahun 2021 perusahaan terpilih menjadi salah satu kontraktor di proyek revitalisasi Taman Ismail Marzuki. Tahun berikutnya perusahaan juga mendapatkan proyek pengerjaan interior untuk badan usaha milik negara BUMN seperti PT Bank Mandiri Persero Tbk dan PT Adikarya Persero Tbk. Selain itu terpilih juga menjadi mitra utama pengerjaan interior di Polestar Finance Group dan mendapat kesempatan untuk ikut dalam pengerjaan interior untuk proyek Moda Raya Terpadu MRT Jakarta. Selama lebih dari 12 tahun, perusahaan telah menjadi salah satu perusahaan jasa desain terpercaya dan mumpuni handal dengan kepemilikan track record of client yang bergensi dan berhasil mencetak kenaikan nilai kontrak tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Hingga saat ini perusahaan fokus dalam 3 segmen bisnis, yaitu konsultasi desain, kontraktor interior, dan furniture. Untuk alamat emiten ini di Jalan Bintaro Raya nomor 8A KBY Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, kode pos 12240. Untuk situs perusahaan emiten ini yaitu http://intela.co.id. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Nah, jadi ini perusahaan tentang perabotannya, mebel itu, dan juga interior. Nah, kita lihat dulu, ini dia contohnya. Nah, ini contohnya teman desainnya. Nah, LP-nya juga ada. Nah, ini juga untuk interiornya, nah bentuk-bentuknya. Dan ini juga untuk kliennya, banyak juga ya teman-temannya, Bank BRI, Tapolka, Nike, Goodyear, dan lain-lain itu. Oke, kita masuk ke informasi perusahaan IPO nih. Jumlah saham ditawarkan adalah 480 juta lembar saham. Dari total saham dicatatkan yaitu 25,03%. Harga penawar rentang dari 100 sampai 103. Dana diperoleh sekitar 48 miliar sampai 49 miliar. Untuk penawaran awal di tanggal 18 Januari sampai 24 Januari tahun 2024. Untuk penawaran umum di tanggal 31 Januari sampai 5 Februari tahun 2024. Untuk pencatatan saham di tanggal 5 Februari tahun 2024. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 7 Februari tahun 2024. Untuk underwriternya yaitu EP MNC Sekuritas, masuk ke papan akreditasi dan dapat waran, di mana satu saham dapat satu waran. Nah, itu dia teman-teman untuk informasi IPO ini. Nah, jadi kita sudah tahu ya, dia masuk ke papan akreditasi dan dana diperoleh untuk dihimpun aja sedikit banget ini teman-teman itu. Oke, kita lanjut lagi. Kita masuk ke rencana penggunaan dana ini. Yang pertama, sekitar 24% atau sekitar 10,9 miliar untuk pembelian aset tetap berupa peralatan kerja kantor, peralatan kerja proyek, dan kendaraan. Yang kedua, sekitar 4% untuk sewa bangunan dan kendaraan serta pengembangan sistem informasi dan jaringan. Yang ketiga, sekitar 72% akan digunakan untuk modal kerja perusahaan antara lain, namun tidak terbatas untuk pembelian persediaan bahan baku, biaya kontraktor, desain interior, dan pengadaan furnitur. Sedangkan dana yang diperoleh perusahaan dari pelaksanaan 1 seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja perusahaan antara lain, namun tidak terbatas seperti pembelian bahan baku, bahan penunjang, biaya produksi, dan operasional lainnya. Nah, keterangan lebih lanjut teman-teman bisa cek di bab 2 purpose ini, itu dia. Oke, kita lanjut lagi ke struktur pemegang saham. Nah, yang paling banyak adalah PT Intela Djaya Karya. Nah, sebelum IPO nilai nominalnya yaitu 20 per saham. Nah, ada juga PT Wahana, ada juga Hisci, dan juga masyarakat. Nah, lalu kita lihat saja yaitu jumlah modal ditetapkan dari setor penuh adalah sekitar 1,9 miliar. Nah, itu dia. Oke, kita lanjut lagi ke pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum penawaran umum. Pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana dalam jangka waktu 6 bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas emiten tersebut sampai dengan
12 bulan setelah pernyataan pendaftaran perusahaan dalam rangka penahanan umum menjadi efektif, yaitu lock-up periode. Itu dia. Para pemegang saham perusahaan yakni PT Intella Dejaya Karya, PT Wana Investasi Niaga, dan Rizky Andrian Hartono S menerima saham baru dengan nilai nominal berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat perusahaan nomor 108 tanggal 28 Maret tahun 2003 yang dibuat di hadapan Dr. Sugi Haryati SH MK Notaris itu. Nah, jadi dia ada terbitkan nama itu saham baru. Nah, kita langsung saja ya teman-temannya. Sesuai dengan peraturan OJK nomor 25 tahun 2017, para pemegang saham sebagaimana tersebut di atas telah memahami dan menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif, PT Intella Dejaya Karya, PT Wana Investasi Niaga, dan Rizky Andrian Hartono selaku pemegang saham tidak akan mengalihkan baik sebagian maupun seluruh saham yang dimiliki di perusahaan, sebagaimana dituangkan dalam surat pernyataan pemegang saham PT Hatta Dejaya Karya Tbk tanggal 25 September tahun 2023. Pemegang saham pengendali tidak akan mengalihkan pengendalian pada perusahaan sampai dengan sekurang-kurangnya 12 bulan setelah pernyataan pendaftaran penahanan umum perdana saham perusahaan menjadi efektif. Itu dia. Nah, sebagaimana dituangkan dalam surat pernyataan pemegang saham PT Hatta Dejaya Karya Tbk tanggal 25 September tahun 2003. Itu dia. Nah, jadi ini ada lock up periode ya teman-teman, seperti biasa sih, tidak boleh mereka tuh mengalihkan sahamnya itu. Oke, kita lanjut lagi ke struktur hubungan kepemilikan, pengawasan, dan pengurusan perusahaan dengan pemegang saham. Nah, kita lihat dulu untuk struktur pemegang sahamnya teman-teman. Nah, ternyata si C ini paling banyak ya teman-temannya memegang sahamnya teman-temannya, 50% di PT Intella Dejaya Karya. Nah, di sini juga ada dia. Nah, jadi untuk pengendalinya pastinya si C ini teman-teman, Rizky Andrian H ini itu. Nah, jadi kita sudah tahu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita masuk ke 8 posisi keuangan. Untuk jumlah asetnya di tahun 2001 ke tahun 2022 mengalami peningkatan, di tahun 2023 mengalami peningkatan. Nah, jumlah asetnya saja mencapai 5,2 miliar. Jadi ini masuk papan aksesasi dan juga tidak melampirkan untuk 3 tahun ke belakang teman-teman. Kalau ada di tahun 2020 pastinya masuk ke papan pengembangan, tapi ini enggak dia teman-teman itu. Untuk jumlah hutangnya, untuk dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan, tapi di tahun 2023 nyata mengalami penurunan. Untuk jumlah ekuitasnya di tahun 2021 ke tahun 2022 meningkat, di tahun 2023 juga mengalami peningkatan. Jadi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, itu dia. Oke, kita masuk ke laba ruginya. Kita lihat untuk pendapatannya. Di tahun 2021 ke tahun 2022 nyata mengalami peningkatan yang sangat drastis. Nah, lalu kita lihat bandingkan di tahun 2022 ke tahun 2023 sampai di bulan Juli. Nah, kalau kita sih nyata dia mengalami peningkatan ya teman-temannya, tapi meningkatnya itu tidak terlalu besar itu. Nah, kita langsung saja yaitu laba tahun berjalannya. Dari tahun 2021 ke tahun 2022 nyata mengalami peningkatan. Nah, kita bandingkan di tahun 2022 ke tahun 2023 nyata dia mengalami penurunan teman-teman untuk laba bersihnya. Nah, seperti ini mungkin faktor dari nama itu beban pokok dan juga biaya administrasi, pajak dan lain-lain itu. Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat nama itu kebijakan dividen teman-teman. Setelah penahanan umum perdana saham ini, manajemen perusahaan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham perusahaan dalam jumlah sebanyak-banyaknya, yaitu 50%, dimulai di tahun 2004 berdasarkan laba bersih tahun buku 2003. Nah, artinya dia membagi dividen di tahun ini teman-teman, 2004, tahun buku tahun 2023 ini. Nah, besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas perusahaan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal, dan rencana investasi perusahaan di masa yang akan datang, dan mempertimbangkan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya, serta kebijakan perusahaan dalam penggunaan laba bersih, penentuan jumlah penyisian untuk dana cadangan, dan pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham sesuai dengan ketentuan pasal 71 UU PT. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa baca di prospektus ini teman-teman, itu dia. Oke, kita masuk ke policy meja ya untuk di tahun 2022 untuk rentang harga di 100 dan juga di 103.
Untuk PBP-nya di 100 yaitu 14,67 kali, untuk di 103 yaitu 15,11 kali. Untuk pelnya di 100 yaitu 20,06 kali, untuk di 103 yaitu 20,67 kali. Untuk BP-nya sama tentang harganya 6,82, untuk delnya juga sama tentang harganya 157,30%. Untuk lainnya juga sama tentang harganya 73,11%. Untuk EPS-nya yaitu 4,98, untuk jumlah saham di setelah penuh tadi adalah 1,9 miliar. Untuk ekuitasnya yaitu 13 miliar, untuk laba bersih yaitu 9,5 miliar. Untuk total hutangnya yaitu 20,5 miliar. Untuk market cap di 100 yaitu 191 miliar. Untuk market cap di 103 yaitu 197 miliar. Nah, itu dia teman-teman untuk policy meja di tahun 2022. Kalau kita sih mahal banget ya teman-temannya untuk policy-nya nih itu. Oke, kita masuk ke policy meja di tahun 2023. Untuk rentang harganya sama ya di 100 dan 103. Untuk PBP-nya di 100 yaitu 6,06 kali, untuk di 103 yaitu 6,24 kali. Untuk pelnya di 100 yaitu 39,43 kali, untuk di 103 yaitu 40,61 kali. Untuk BP sama 16,51, untuk delnya juga sama tentang harganya 58,83%. Untuk lainnya sama 15,36%. Untuk EPS 2,54, untuk jumlah saham di setelah penuh adalah sekitar 1,9 miliar. Untuk ekuitasnya yaitu 31,6 miliar. Untuk laba bersihnya itu 4,8 miliar. Untuk total hutangnya yaitu 18,6 miliar. Untuk market cap di 100 yaitu 191 miliar. Untuk market cap di 103 yaitu 197 miliar. Nah, itu dia teman-teman untuk policy meja di tahun 2023 nih. Kalau kita lihat sih policy di tahun 2023 nih lumayan menarik dibandingkan di tahun 2022. Itu dia. Oke, kita masuk kesimpulan. Yang pertama, kinerja perusahaan saham meja dari tahun 2021 ke tahun 2023 mengalami peningkatan dari segi pendapatannya. Meskipun ada penurunannya teman-temannya untuk laba bersih di tahun 2023 tadi. Yang kedua, tujuan penggunaan dana lumayan menarik untuk modal kerja dan juga belanja modal. Yang ketiga, untuk underweight dari IPO saham meja adalah EP. Secara histori, terakhir ngawal IPO Smile 2 kali alah, tapi itu papan pengembangan. Dan di papan akresasi untuk UDNG 1 kali alah, tapi collab belum pernah sendirian untuk ngawal untuk EP ini. Mari kita lihat dulu untuk terikutnya, ini dia. Nah, untuk MSIN 5%, untuk BAPI minus 13%, untuk IPT minus 1,6%, untuk REAL 3 kali alah, WOW 2%, DLMA minus dia. Untuk SMIL 2 kali alah, untuk MSI 5 kali ALB, untuk UDNG 1 kali alah, untuk SMIL 2 kali alah. Nah, coba kita lihat untuk di papan akresasinya. Untuk MSI aja 5 kali ALB di papan akresasi, tapi untuk papan akresasi UDNG dia 1 kali alah. Nah, tapi dia collabnya beda teman. Nah, itu dia. Jadi dia collab itu berbeda, itulah kenapa dia ada ALA dan juga ALB. Nah, sedangkan untuk yang mau dikawal ini meja ini masih sendirian untuk EP ini. Kemungkinan dia collab, nggak mungkin sendirian. Karena dia belum pernah nama itu sendirian teman-teman. Nah, nanti kalau misalkan tambah nanti saya akan bahas di Popestus pinanya itu. Yang keempat, bersama listing saham meja memberikan waran yang dimana satu saham dapat satu waran yang sangat menarik. Apalagi waran sekarang digoreng terus ke atas 30. Nah, jika induknya itu ALA atau hijau ya teman-temannya. Terakhir kalau kita lihat seperti Mang kemarin tuh nggak nyampe 30 ya, 20 nggak salah ya. Meskipun induknya ALB, kalau ada waran masih tetap saja ya teman-temannya tidak ketutup nama itu loss, apalagi ALB-nya berjilid. Itu dia. Yang kelima, IPO saham meja policy-nya agak mahal dan kurang menarik di papan akresasi, apalagi barengan sama IPO yang bagus seperti UNTD dan Ali di tanggal yang sama teman-teman. Itu dia. Yang keenam, IPO saham meja saya akan skip, tidak akan beli. Melihat papan akresasi banyak ALB berjilid dan masih belum tertarik sama sekali untuk di papan akresasi ini teman-teman itu. Apalagi ada balangan ini teman-teman. Ya, kalau papan akresasi sepertinya saya hindari dulu tuh, karena pastinya tidak menarik teman-teman itu. Kecuali kalau ada perubahan di papan akresasi, misalkan A-nya 70%, pastinya menarik itu teman-teman. Itu dia. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk pembahasan untuk IPO saham meja ini. Nah, masih banyak sekali IPO muncul di bulan Februari ini teman-teman. Ya, kita nggak ada yang tahu ya teman-temannya apakah masih ada lagi untuk IPO-nya. Nanti kalau ada lagi saya akan bahas. Untuk meja ini sepertinya sih akan ada tambahan underwater ya teman-teman. Jangan banget IP itu sendirian, pastinya dia ngajak teman dia teman untuk collab untuk ngawal saham lainnya. Nah, nanti saya akan bahas lagi itu aja.
Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.